Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, apa kabarnya nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sudah anak siapkan alat tulis dan buku cetak Bupena jilid 2B, tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Tujuan pembelajaran 1 yaitu yang pertama menemukan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Yang kedua, karya seni 2 dimensi. Dan yang ketiga, ruas garis pada bangun datar. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, seni budaya dan prakarya atau SBDP. Dan yang ketiga, matematika. Materi pelajaran kita awali dengan bahasa Indonesia. Pada halaman 135 kita akan membahas materi pembelajaran menemukan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Kosakata di sekitar kita jumlahnya tidak terbatas. Sekarang kita akan belajar menyebutkan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Arti kosakata tersebut dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanyakan ke gurumu atau dengan orang tuamu ya nak. Di halaman 135 di sana ada contoh percakapan antara Mei dan Komang. Kita dapat menemukan sebuah kosakata tentang kebersihan taman bermain. Silakan anak-anak baca juga ya nak ya pada halaman 135. Mei berkata kepada Komang, "Taman ini sangat nyaman ya. Aku suka bermain di sini." Komang menjawab, "Iya Mei, taman ini bersih dan asri." Lalu Mei menjawab, "Itu karena ada banyak pepohonan yang membuat udara terasa sejuk. Kita harus menjaga kebersihan taman ini Komang." Komang menjawab, "Betul Mei, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan." Percakapan antara Mei dan Komang ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan taman bermain. Misalnya nyaman, bermain, bersih, asri, pepohonan, udara, sejuk, kebersihan, dan sampah. Silakan anak-anak catat ya di buku kalian masing-masing dan digaris bawahi kosakata yang berkaitan dengan taman bermain. Anak-anak sudah mengetahui arti kosakata pada halaman sebelumnya ya. Pada halaman 136 terdapat soal memasangkan kata di sebelah kiri dengan arti yang tepat ya nak ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita mulai pada kosakata yang pertama yaitu arti kata sejuk. Ya benar, arti kata sejuk adalah terasa agak dingin dan segar. Anak-anak garis ke bawah ya nak ya pada arti yang tepat. Lalu yang kedua kata asri. Asri artinya indah dan sedap dipandang mata. Gariskan kembali kepada arti yang tepat. Lalu kosakata yang ketiga yaitu bersih, yaitu bebas dari kotoran. Gariskan kembali ke atas. Lalu yang terakhir kosakata taman. Kita gariskan ke arti dari tempat bermain anak. Selanjutnya kita ke materi pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Pernahkah kalian melakukan kegiatan menggambar sekaligus mewarnai? Pernah ya nak ya? Kegiatan yang anak-anak lakukan misalnya gambar atau lukisan merupakan karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi itu apa ya? Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Perhatikan contoh gambar berikut, serta ada alat dan bahan yang digunakan. Pada gambar dengan pewarna krayon, di sebelah kiri terdapat alat dan bahannya, yaitu yang pertama, krayon, buku gambar, penghapus, pensil, rautan, dan penggaris. Lalu pada gambar yang kedua dengan menggunakan pewarna cat air. Alat dan bahannya yaitu yang pertama penggaris, cat air, kuas, palet atau menyimpan cat air, pensil, buku gambar, dan penghapus. Perbedaan antara keduanya yaitu pada pewarnanya. Pewarna dengan menggunakan krayon, dengan pewarna menggunakan cat air.
Ada beberapa langkah dalam membuat gambar 2 dimensi. Ada 4 langkah ya nak ya. Yaitu yang pertama, menentukan tema sesuai dengan cerita yang disampaikan. Misalnya yaitu pemandangan di lautan, pemandangan di desa, pemandangan di halaman rumah, pemandangan di sawah, alat-alat transportasi, atau benda-benda yang anak-anak gemarkan. Lalu langkah yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan untuk menggambar. Misalnya anak-anak ingin menggunakan pewarna krayon atau dengan menggunakan pewarna cat air. Jadi tadi kita sudah membahas alat dan bahan tentang pewarna krayon dan pewarna cat air ya nak ya. Langkah yang ketiga yaitu membuat sketsa gambar pada media gambar. Jika anak-anak sudah membayangkan atau mengimajinatif sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau yang kita inginkan, anak-anak membuat sketsanya. Sketsanya itu adalah sebuah garis atau kerangka gambar, dan lalu ditebalkan garis pada sketsamu. Jika anak-anak sudah melakukan 3 langkah tersebut, langkah yang terakhir yaitu mewarnai sketsa menggunakan pewarna seperti krayon, pensil warna, atau cat air. Selanjutnya kita ke materi pelajaran matematika. Pada halaman 138 kita akan membahas materi tentang ruas garis pada bangun ruang. Kalian sudah mengenal ruas garis pada bangun datar pada bab sebelumnya ya nak ya. Pada bangun ruang juga terdapat ruas garis. Perhatikan bangun ruang berbentuk kubus berikut. Ruas garis pada kubus di samping adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Kubus mempunyai 12 ruas garis. Sekarang perhatikan gambar yang kedua pada bangun ruang berbentuk balok berikut ya nak. Pada gambar tersebut, kardus mempunyai bangun ruang yang berbentuk balok. Ruas garis pada balok di samping adalah PQ, QR, RS, PS, TU, UV, VW, TW, PT, QU, RV, dan SW. Balok mempunyai 12 ruas garis. Ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Demikianlah untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika anak-anak ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ya nak ya. Untuk tugasnya akan segera Bu Yeni kirimkan. Selalu tetap jaga kesehatan dan tetap selalu semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.